Film ini adalah film ketiga dari Captain America, yang dimana di film ini kita bakalan melihat The Avengers pada akhirnya terpecah belah menjadi dua kubu. Timnya si Iron Man dan juga timnya Captain America. Siapa yang menang? Ya, baca judul filmnya coy. Selamat datang di Captain America Civil War. Pada tahun 1991, Bucky Barnes yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Papa Zola kembali diaktifkan oleh Hydra cuy. Ia dicuci otaknya dengan mantra dari buku arisan merah. Setelah mantranya dibacakan, si Bucky ini langsung patuh kepada pembacanya, yaitu Kolonel Sukabliet Basuki. Ya ini namanya nama ngarang ya, karena gue gak tahu dia ini siapa. Oke, lanjut. Di Lagos, Nigeria, The Avengers, lebih tepatnya tim Captain America yang berisi Black Widow, Falcon, dan juga Wanda Maximoff ditugaskan untuk menghentikan Brock Ramlow, yaitu si Crossbone, yang hendak mencuri sebuah senjata biologis dari laboratorium. Mereka itu mencurigai truk sampah yang ternyata benar saja sopirnya itu menabrakkan truk tersebut ke gerbang. Ramlow dan timnya masuk dan menyebarkan gas beracun, lalu bentrok dengan para Avengers. Si Ramlow itu berhasil mendapatkan senjata biologis. Kemudian si Natasha pergi untuk menghentikannya. Tapi setelah pertarungan yang singkat, ia berhasil dikalahkan. Ramlow dan pasukannya kabur dengan mobil, lalu memerintahkan anak buahnya untuk berpencar di sebuah pasar. Steve itu mengejar si Ramlow, sedangkan Natasha dibantu sama si Falcon itu mengejar pasukan yang membawa senjata biologisnya. Mereka itu berhasil mengamankan senjata tersebut. Cuma di sini penjahatnya idiot banget ya guys. Ini kan mereka berdua ini udah menang situasi gitu kan. Yang satu dapat senjata biologisnya, satu lagi dia udah nodongin pistol ke si Black Widow. Ya tinggal door aja bangsat, malah nunggu waktu ya kan, malah keburu langsung kalah dia cowok sama si Falcon. Emang logika penjahat di film superhero emang kayak gini ya. Para tolol semua anjing. Oke, lanjutlah. Sementara itu si Steve terus bertarung dengan si Ramlow hingga pada akhirnya dia berhasil memojokkan si Ramlow. Dalam kondisi terdesak, Ramlow menyebut bahwa pembeli senjata itu adalah si Bucky Barnes. Dan dia juga memberitahu kalau si Bucky ini udah ingat cuy sama si Steve Rogers ini. Dan dia berpesan kepada si Steve kalau dia itu harus menjauh cuy. Karena dirasa sudah kalah ya, si Ramlow pun meledakkan dirinya agar bisa membunuh Captain America. Namun untungnya Wanda menahan ledakan dengan kekuatannya dan melempar Ramlow ke udara agar ledakan tersebut tak terjadi di keramaian. Namun ya sayangnya ledakannya itu malah mengenai gedung terdekat cuy. Ya itu akhirnya menewaskan banyak orang cuy yang ada di gedung tersebut. Wanda pun terpukul, begitu juga sama para Avengers lainnya. Ya tapi di sini kita gak bisa menyalahin si Wanda juga ya, karena dia ini kan sedang mencoba gitu. Mungkin karena dia ini belum bisa mengendalikan kekuatannya gitu bro. Belum mendapatkan itu support system dari si Vision gitu kan, anjay. Sementara itu di lain tempat, Tony Stark memperkenalkan teknologi hologram terbarunya yang menampilkan masa lalunya sebelum orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Setelah itu Tony menyampaikan bahwa ia akan mendanai semua proyek di seluruh universitas di Amerika cuy. Jadi dia ini sedang itu cuy, farming pahala gitu kan. Lalu ia pun turun ke lantai bawah. Ia lalu bertemu dengan Miriam Sharp yang marah kepada Tony atas insiden di Sokovia dalam peristiwa Avengers Age of Ultron. Putranya yaitu Cuttle Spencer itu tewas tertimpa bangunan cuy. Dia adalah korban dari kejadian Sokovia waktu event The Avengers Age of Ultron. Miriam pun menuduh Avengers hanya berjuang demi kepentingannya sendiri cuy, tidak mempedulikan orang-orang sekitar. Miriam Sharp pun berkata kepada Tony, ya siapa yang akan membalaskan dendam anakku Tony? Hah? Anda bisa membuat anak? Enggak maksudnya enggak gitu ya. Tapi pokoknya si Miriam ini menyalahkan si Tony atas kematian anaknya. Si Tony itu hanya bisa diam dan merenung. Di markas Avengers, Menteri Luar Negeri yaitu General Thaddeus Ross mengumpulkan para Avengers dan memberikan sebuah arahan yang menyebut mereka berbahaya karena kerap melanggar batas negara dan tak peduli pada kerusakan yang ditimbulkan. Ross menyebut sebagian rakyat itu menganggap Avengers sebagai pahlawan, namun sebagian lain menilai mereka bertindak semaunya. Ia memperlihatkan rekaman pertempuran yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat banyak. Di Avengers pertama, mereka itu kan berhadapan dengan pasukan Chitauri, yang dimana pasukan Chitauri ini adalah pasukan paling lemah segalaksi gitu kan. Tapi tetap aja cuy, kerusakan yang dihasilkannya itu masih tetap brutal dan ya korban jiwanya pun masih banyak. Lalu di Avengers Age of Ultron, wah apalagi nih kalau ngelawan si Ultron ya. Damn bro, Sokovia langsung hancur kayak gitu man. God damn bro. Jadi untuk mencegah aksi tanpa kendali, Sokovia Accord dan 117 negara PBB ingin Avengers tunduk pada hukum dan berada di bawah kendali pemerintah. Jika mereka menolak, mereka itu harus bubar.
Sementara itu di Cleveland, Kolonel Sukabliet Basuki kedatangan tamu yang mengaku sebagai penjual galon cuy, bernama Helmut Zemo. Si Zemo itu tiba-tiba menyerang dan menyandra si Kolonel. Lalu dia mencari sesuatu di meja hingga akhirnya menemukan sebuah buku berwarna merah yang berisi mantra pengendali Winter Soldier. Ia memaksa sang kolonel untuk membocorkan informasi tentang peristiwa 16 Desember tahun 1991. Namun karena dia menolak ya, si kolonel pun akhirnya mati konyol dengan cara yang sangat brutal cuy. Ya, lu pada kalau tahu ya, mati karena tenggelam dan terbakar itu adalah salah satu mati paling menyakitkan coy. Damn man. Lanjut, di markas The Avengers, para anggota itu sedang berselisih soal Sokovia Accord. Tony yang masih terpukul oleh ucapan Miriam tentang anaknya yang tewas memutuskan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya, hanya si Steve Rogers saja yang menolaknya. Menurutnya, jika Avengers berada di bawah pemerintahan, mereka itu akan terlambat bertindak saat dibutuhkan karena harus menunggu izin dulu cuy. Tak lama Steve pun mendapatkan kabar bahwa Peggy Carter telah meninggal dunia. Pagi harinya, Steve mengikuti pemakaman Peggy Carter di London. Muka sedihnya terlihat sangat jelas saat Steve ini memikul peti mati. Pada saat itu juga keponakan Peggy Carter yang bernama Sharon Carter menyampaikan pidato. Pidato tersebut berisi tentang jangan pernah mundur dari apa yang kamu yakini itu benar. Hal ini sengaja Sharon katakan ya karena itu mengarah ke Steve Rogers agar si Steve ini lebih memilih untuk menolak Sokovia Accord. Di Vienna, Austria, di gedung PBB, Sokovia Accord kembali dibahas. Natasha bertemu dengan T'Challa, putra Raja T'Chaka dari Wakanda. T'Chaka itu menanyakan ketidakhadiran Steve dan Natasha menjawab bahwa si Steve Rogers itu sedang jajan dulu di bawah cuy. Saat T'Chaka menyampaikan pidato, T'Challa menyadari ada bom di bawah gedung. Ledakan besar pun terjadi, menyebabkan kerusakan parah dan banyak korban, termasuk T'Chaka, ayahnya si T'Challa. Steve, Sam, dan Sharon melihat berita pengeboman lewat berita televisi dan berita tersebut menunjukkan pelaku pengeboman yang diduga adalah Winter Soldier lewat rekaman CCTV. Setelah itu, T'Challa bersumpah kepada Natasha bahwa ia akan membunuh pelaku pengeboman yang diduga Winter Soldier. Sore harinya, Sharon memberi dokumen informasi kepada Steve dan Sam. Steve pun memutuskan mencari temannya terlebih dahulu, yaitu si Bucky Barnes alias Winter Soldier. Di sisi lain, Zemo itu nampak menghafalkan mantra Winter Soldier di kamar hotel. Gak lama kemudian, pelayan hotel datang untuk memberinya kopi hitam dan terlihat sebuah perangkat seperti bom berada di lemari Zemo. Keesokan harinya, Steve menemukan kontrakan Bucky dan mereka pun bertemu di sana. Bucky mengaku mulai mengingat Steve setelah melihat fotonya di museum. Tak lama kemudian, pasukan khusus datang untuk menangkap si Bucky, memaksa mereka melawan dan melarikan diri. Saat Bucky melompat ke gedung lain, ia dicegat oleh si T'Challa alias Black Panther dengan kostum ayahnya. Steve dan Sam segera membantu si Bucky buat kabur. T'Challa mengejar Bucky hingga ke jalanan, tapi pengejaran itu berakhir saat pasukan khusus dan James Rhodey alias War Machine mengepung mereka. Saat itu Steve baru menyadari bahwa Black Panther adalah T'Challa yang ingin membalaskan kematian ayahnya kepada si Bucky. Sementara itu di Berlin, Steve, Sam, dan T'Challa itu dibawa ke Buceras, sedangkan si Bucky dikurung dalam kandang besi coy. Anjing, kayak hewan ini mah bangsat. Tony kemudian bertemu dengan Steve dan membahas Sokovia Accord, memintanya untuk segera menandatangani perjanjian tersebut. Awalnya si Steve ini setuju, namun setelah menyadari adanya kesalahpahaman terkait tuduhan kepada Bucky, ia menolak dan memutuskan untuk menyelidiki pelaku pengeboman yang sebenarnya. Setelah itu, Bucky dijadwalkan untuk diinterogasi oleh Zemo. Di saat yang bersamaan, perangkat yang berada di Hotel Zemo itu dikirim ke pusat komunikasi dan listrik di Berlin. Saat paket tersebut dibuka, perangkat tersebut langsung meledak menyebabkan semua komunikasi dan listrik di Berlin padam. Zemo langsung mendekati Bucky, kemudian dia membacakan mantranya yang dimana hasilnya itu malah membuat si Bucky bebas dari kandang dan siap untuk menerima tugas dari Zemo. Setelah itu, Steve dan Sam datang lalu bertarung dengan si Bucky. Bucky berhasil mengalahkan Steve dan Sam. Kemudian Bucky keluar dari ruangan itu, lalu baku hantam dengan si Tony Stark, Natasha, dan juga Black Panther. Bucky akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, Bucky akan kabur mengendarai helikopter. Saat itu juga, Steve datang dan langsung menahan helikopter tersebut agar tak bisa lepas landas. Akhirnya, Steve berhasil membuat helikopternya terjatuh. Ia dan Bucky pun juga ikut terjatuh ke sungai. Setelah itu, Steve dan Sam membawa Bucky ke gudang. Bucky yang tersadar mengungkapkan bahwa saat mantra di buku merah itu dibacakan, maka ia akan tercuci otaknya dan siap untuk menerima tugas apapun.
Bucky juga mengungkapkan bahwa masih ada 5 Winter Soldier yang lain hasil dari 5 serum yang diambil oleh si Bucky. Kelima Winter Soldier tersebut sangat kuat, bahkan kekuatannya bisa melebihi si Bucky cuy. Meskipun Falcon menyuruh Steve untuk memberitahu si Tony, Steve tetap menolak karena Steve tahu kalau si Tony itu tak akan percaya tentang si Bucky yang sebenarnya. Ia juga berencana untuk mengumpulkan bantuan. Di sisi lain, Tony dan Natasha membicarakan pelarian Bucky dengan General Ross. Ross meminta Tony dan Natasha untuk menemukan Bucky dalam waktu 36 jam. Tony pun terpaksa mengiyakannya. Ya walaupun sebenarnya si Tony ini butuh waktu yang lebih banyak untuk menemukan si Bucky. Dan sekarang Tony akan mengumpulkan bantuan untuk menangkap si Bucky. Singkat cerita, Tony menemui seorang remaja yang tinggal dengan bibinya. Remaja tersebut bernama Peter Parker. Di dalam kamarnya, Tony membongkar identitas Peter yang ternyata manusia laba-laba atau Spider-Man. Ya, enggak ya, bercanda. Spider-Man. Tujuan Tony kesini yaitu untuk merekrut Peter menjadi Avengers dan membantunya menangkap si Bucky. Sementara itu di markas The Avengers, Clint Barton masuk diam-diam ke ruangan si Wanda untuk mengajaknya membantu si Steve. Saat mereka akan kabur, Vision datang menahan mereka. Akhirnya terjadi perkelahian antara Vision dan Clint. Ya udah jelas saja siapa yang menang di sini. Di saat si Clint yang kalah, Wanda menyakiti hati Vision dengan menyerangnya hingga dia terjatuh ke lantai bawah. Sedangkan Natasha merekrut Black Panther untuk membantu Tony. Di suatu tempat, Steve, Sam, dan Bucky menemui Sharon yang diam-diam mengambil peralatan mereka. Setelah mendapatkan perlengkapannya, Steve, Sam, dan Bucky menemui Clint dan Wanda. Di mana di sana, Steve ini diperkenalkan dengan Scott Lang atau Ant-Man. Setelah siap, mereka menuju ke bandara untuk membawa Bucky ke tempat 5 Winter Soldier berada. Namun saat memasuki bandara, mereka dicegat oleh Tony dan juga Rudy. Kedua tim pun berhadapan. Tim Steve itu terdiri dari Clint Barton, Wanda Maximoff, Ant-Man, Falcon, dan Bucky Barnes. Sementara tim Tony beranggotakan Spider-Man, Black Widow, Vision, Black Panther, dan juga War Machine. Karena sifat Steve yang teguh dan tak mudah menyerah, ia memutuskan untuk menyerang tim Tony. Pertempuran antara teman pun tak terhindarkan. Tim Steve terdesak dan memutuskan untuk mundur menggunakan Quinjet. Saat itu, Vision menerobohkan sebuah menara di depan gedung Quinjet, tapi berhasil ditahan oleh si Wanda. Steve dan Bucky masuk ke gudang, diikuti oleh Black Panther. Namun Natasha kini malah berkhianat kepada tim Sony dan dia malah mendukung Steve dan menahan Black Panther, memungkinkan Steve dan Bucky untuk kabur dengan Quinjet. Tony dan Rudy pun segera mengejarnya. Saat di udara, Tony memerintahkan Vision untuk menembakkan laser dari Mind Stone-nya. Laser Vision ini malah mengenai si Rudy cuy, membuatnya jatuh dari ketinggian. Tony dan Sam pun segera menghentikan pengejaran untuk menyelamatkan si Rudy. Tapi sayangnya mereka itu terlambat. Rudy jatuh keras ke tanah dan terluka parah. Tony sangat terpukul dan marah besar kepada tim Steve. Setelah insiden itu, Tony berdebat dengan Natasha soal kecelakaan Rudy. Ia menyebut semua pelanggar Accord telah dipenjara di Ralph, termasuk giliran si Natasha nantinya. Ucapannya itu membuat Natasha kesal dan melukai ego si Tony. Di perjalanan, AI-nya yaitu si Friday mengungkapkan bahwa seorang mantan tentara yang bernama Zemo adalah dalang di balik pengeboman PBB dan memakai topeng mirip Bucky agar ia dituduh. Sadar akan kesalahannya, Tony memutuskan untuk mencari Steve. Sebelum itu, ia pergi ke penjara Ralph untuk menanyakan lokasi Steve kepada Sam. Setelah tahu, Tony segera pergi menggunakan helikopter. Di udara, ia mengenakan armor dan terbang menuju Steve tanpa menyadari bahwa T'Challa diam-diam mengikutinya dengan pesawat canggih. Steve dan Bucky tiba di lokasi dan mulai menyusuri ruangan. Saat sedang memperhatikan sekeliling, Tony tiba-tiba datang dan mengungkapkan bahwa pelaku pengeboman itu bukanlah si Bucky. Ketiganya lalu menjelajahi ruangan, sementara T'Challa diam-diam mengamati mereka dari bayangan. Mereka akhirnya menemukan 5 Winter Soldier. Namun semuanya telah dibunuh oleh Zemo yang muncul di balik kaca ruang anti ledakan. Zemo akhirnya mengungkapkan rencananya dan menyalakan monitor yang memperlihatkan rekaman peristiwa 16 Desember tahun 1991 yang dimana rekaman itu menunjukkan Bucky yang sedang membunuh Howard dan juga Maria Stark, yaitu orang tuanya si Tony. Tony yang selama ini mengira orang tuanya tewas dalam kecelakaan langsung marah dan menyerang si Steve cuy. Ya lu bayangin aja cuy, si Steve ini tahu kalau si Bucky itu yang ngebunuh ortunya si Tony cuy. Tapi dia ini gak ngasih tahu si Tony bangsat. Emang titit nih orang ya. Karena dibalut dengan kemarahan, Tony langsung mencoba membunuh Bucky. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka bertiga.
Tony berhasil memutuskan lengan besi Bucky, lalu kembali bertarung 1 lawan 1 dengan Steve. Sementara itu, di luar, T'Challa menemui Zemo yang mengaku melakukan semua ini demi menghancurkan Avengers karena kehilangan keluarganya dalam tragedi Sokovia. Damn, bro Zemo satu ini tuh sadar ya kalau dia itu gak bisa melawan Avengers dengan fisiknya. Jadi dia menggunakan kecerdasannya alias otak senkunya itu untuk memecah belah Avengers agar mereka semua itu saling baku hantam satu sama lain ya kan. Anjay. Bener-bener villain berotak senku guys. What the hell. Setelah si Zemo mengungkapkan semuanya, dia ini malah mencoba untuk pindah server cuy. Tapi untungnya si T'Challa menghentikannya dan mengatakan bahwa ia tak ingin lagi hidup dalam dendam. Steve dan Tony masih bertarung hingga Tony sempat mengalahkan Steve dan mencoba membunuh Bucky. Namun Steve bangkit dan kembali melawan. Akhirnya Steve berhasil mengalahkan Tony dengan mematikan reaktor di dada Tony. Saat Steve dan Bucky hendak pergi, Tony mengatakan bahwa Steve itu tak pantas menggunakan perisai tersebut karena perisai tersebut dibuat oleh ayahnya. Steve pun menjatuhkan perisai itu dan pergi. Setelah itu Zemo ditangkap dan dipenjara, sementara Tony kembali ke markas Avengers untuk menjenguk Rudy yang kondisinya itu mulai membaik. Pada saat itu juga muncul cameo Stanley yang menyamar sebagai kang paket yang membawa paket untuk si Tony. Isinya adalah surat dari Steve yang menyatakan bahwa Avengers adalah si Tony dan dia meminta maaf atas konflik sebelumnya. Steve juga menyampaikan bahwa ia dan rekan-rekannya siap membantu jika dibutuhkan. Di waktu yang sama, Steve menyusup ke penjara Raf untuk membebaskan teman-temannya. Di adegan pasca credit scene, Bucky terlihat dirawat di laboratorium Wakanda setelah kehilangan tangannya. Steve dan T'Challa berusaha menemukan cara untuk menghapus mantra dari pikirannya. Sementara itu di adegan lain, Peter Parker tampak gembira di kamarnya karena menerima alat radar komunikasi canggih dari si Tony. Film pun berakhir. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.